Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali teman-teman di channel kami di Care. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nafi akan bersamai teman-teman membahas tentang penyakit MAH. Tentu teman-teman sudah sering dengar ya penyakit MAH ini. Pada kesempatan kali ini bersama saya Mas Noval, salah satu dokter muda kita. Beliau akan memperdalam pengetahuan kita tentang penyakit MAH ini. Jadi langsung saja. Jadi Mas, penyakit MAH itu apa sih? Oke. Jadi penyakit MAH itu kalau kita sebut itu sebagai gastritis sebenarnya sama. Tapi penyakit MAH itu biasanya kita gunakan untuk mempermudah komunikasi antara dokter dan juga masyarakat agar tahu bahwasanya pada organ lambung atau MAH itu sendiri itu ada masalah gitu. Nah, gastritis itu apa sih? Gastritis itu suatu penyakit atau keadaan yang kita sebut sebagai inflamasi atau radang di sana. Di lapisan lambung itu mengalami radang seperti itu. Dan ini bisa didiagnosis hanya dengan cara biopsi. Tanpa biopsi biasanya kita tidak bisa mengetahui apakah ini gastritis atau bukan. Kalau biasanya kita sebut tanpa biopsi itu dispepsia, gejala dispepsia. Jadi rasa tidak nyaman di perut, contohnya sakit di ulu hati, kemudian terasa mual atau mau muntah, kemudian rasa kembung, sebah atau yang lainnya pokok membuat perut tidak nyaman, itu biasanya kita sebut dispepsia. Tapi juga tidak salah juga dokter mendiagnosis gastritis karena memang penyebab terbanyak dispepsia itu ya gastritis itu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dapat ilmu baru ya, ada tadi MAH, lalu dijelaskan lagi gastritis, lalu ada biopsi juga, dispepsia. Jadi seperti itu. Lalu ke pembahasan selanjutnya, Mas. Penyebabnya itu apa sih gastritis ini? Oke. Kalau penyebab yang paling umum saya bagi menjadi 4. Yang pertama infeksi. Infeksi yang paling sering itu bakteri H. pylori namanya, Mas. Jadi bakteri ini unik karena dia bisa bertahan di kondisi asam. Jadi di lambung itu sebenarnya dia menghasilkan asam lambung yang tujuannya untuk melindungi mikroorganisme penyebab penyakit supaya kita tetap bisa bertahan, tidak terkena infeksi. Namun pada bakteri H. pylori ini dia bertahan dengan menghasilkan zat urease. Dia itu mengubah pH di sekitarnya menjadi normal sehingga dia bisa bertahan hidup di lambung dan juga bisa menginfeksi daerah lambung seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dari pola makan. Pertama, pola makan yang tidak teratur itu bisa menyebabkan. Kedua, makan yang terlalu banyak dalam sekali waktu. Jadi lambung kita itu kalau misalkan dia membesar, itu dia akan meresponnya dengan menghasilkan asam lambung yang tambah banyak. Seperti itu. Nah, apabila ini menjadi suatu kebiasaan, nanti asam lambung itu kebiasaan menghasilkan banyak dan juga akhirnya mengikis daerah lambung juga. Kemudian makan makanan yang mengiritasi lambung, pedas-pedas, kecut-kecut, seperti itu. Atau mungkin kopi, alkohol, seperti itu bisa mengikis daerah lambung. Kemudian yang penyebab yang ketiga karena stres. Stres itu mengeluarkan hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini bekerja juga membuat penipisan daerah lapisan lambung sehingga asam lambung bisa mudah menggerus dari lapisan lambung sehingga terjadi gastritis itu. Yang keempat karena obat-obatan atau jamu-jamuan. Obat-obatan misalkan obat anti nyeri gitu, Mas. Jadi prosesnya hampir sama seperti hormon kortisol sebenarnya. Dia juga memiliki efek samping terhadap menipisnya lapisan lambung sehingga bisa menyebabkan iritasi pada daerah lambung. Jamu-jamuan sebenarnya saya tidak menyarankan, saya tidak melarang teman-teman untuk mengkonsumsi jamu-jamuan. Monggo teman-teman kalau misalkan ingin jamu-jamuan silahkan, tapi harus tahu isinya. Karena beberapa jamu-jamuan itu ternyata isinya ada kortikosteroidnya, Mas. Ada obat-obatan
anti nyerinya, anti pegel-pegelnya misalkan. Nah, itu sering kali saya temukan itu orang sakit ternyata sakit gastritis ternyata karena minum-minum jamu-jamuan seperti itu. Jadi hati-hati pada penggunaan atau konsumsi jamu-jamuan yang mengandung anti pegel itu. Yang paling sering 4 itu, Mas. Iya, iya. Ya, itu jadi teman-teman ada 4 ya penyebabnya. Pertama infeksi, lalu kemudian konsumsi, apa yang dikonsumsi itu, lalu ada obat-obatan, dan terakhir stres ya. Iya. Nah, tadi itu penyebab. Lalu selanjutnya gejala nih Mas. Apa sih gejalanya? Oke. Gejalanya seperti dispepsia ya. Jadi dia ada rasa nyeri di bagian ulu hati, kemudian mual muntah. Selain itu juga bisa menyebabkan kembung atau sebah seperti itu. Pada kondisi tertentu bisa menyebabkan demam juga. Demam di sini nggak sampai demam yang terlalu tinggi, tapi biasanya hanya demam-demam biasa gitu. Atau pada suatu kondisi bahkan sampai bisa menyebabkan mencret gitu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, gejalanya cukup sering kita dengar juga ya. Seandainya teman-teman ada gejala seperti itu, segera ke orang yang memiliki pengetahuan tentang itu, tentunya dokter gitu ya. Jadi demikian diskusi kesempatan kita kali ini. Mungkin berikutnya nanti akan dibahas tentang pengobatan dan pencegahannya. Insya Allah. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.